Oke, waktunya kita melanjutkan tutorial ini. Pertama-tama kita akan hapus bal timernya karena ini akan dibuat di dalam bal. Pertama-tama child node timer, lalu namakan bal timer, lalu rangkum bal dan collision shape di transformnya, reset jadi 0, dan di color rect-nya pindah ke tengah, dan buat script balnya. Dan sebentar, saya kurang hafal kode saya, jadi saya akan lihat seperti ini. Maaf, saya tidak mempunyai dual monitor, jadi saya harus ketik seperti ini. Oke, lalu var win size dengan vektor 2, lalu var speed int, lalu var dir vektor 2, lalu konstan, pastikan huruf kalian besar agar kalian bisa membuat kode kalian rapi. Oke, lalu int sama dengan 500, lalu const ini akselerasi int sama dengan 50. Oke, lalu di func ready apa lagi? Wah, const. Oke, lalu win size sama dengan get view portrait dot size. Jadi window size-nya adalah get view portrait. Jadi kalau kalian masih ingat kode player kembali, jadi window size-nya adalah size dari game kita. Oke, lalu di func basic proses delta karena kita menggunakan karakter body 2D. Move dan colliding. Kode ini ada built-in coded, jadi ini adalah kode untuk bergerak dan collide. Kalau kalian tidak tahu collide itu berbenturan. Delta. Lalu di bawahnya func new bal. Jadi setiap kali game kita mulai atau kita men-score atau di-score, maka kode ini akan dijalankan. Kembalikan void dan position.x sama dengan win size.x dibagi 2. Jadi x-nya dibagi 2. Jadi kalau kalian start game, maka posisinya akan di tengah. Dan position.y sama dengan random.range 200 di 200 atau win size.y dikurang 200. Ini ini agar posisi y kita juga di tengah. Lalu func, lalu speed
Sebentar, saya bikinnya. Speed sama dengan star speed, dan dir sama dengan, kita akan buat custom kode random direction. Lalu kita akan copy, pastikan hapus panah ini, lalu tulis func random direction, kembalikan vektor 2. Sebentar. Lalu new dir sama dengan pastikan ada titik 2, oh ya betul, var vektor 2 dalam kurung new dir dot x sama dengan 1 atau -1, dan ini akan pick random, dan new direction dot y sama dengan random dot range -1, -1. Oke, lalu return new dir dot normalize, dan kita akan debal timernya, pastikan 1 detik, one shot dan auto start, lalu di node konekkan ke timeout, dan kita akan memanggil kode newbal, func newbal. Jadi kalau setiap 1 detik maka kode fungsi newbal akan dipanggil. Oke, saya akan menjelaskan kenapa kembali void dan kenapa kita kembali vektor 2. Oke. Ini vektor kembalikan void adalah kembalikan kosong. Jadi kita akan panggil semua kode yang di dalam sini. Jadi kalau setiap 1 detik, on timer timeout, maka kode kita akan panggil posisi.x, maka bola kita akan ke tengah, bola kita akan mengambil posisi y random 200 atau window size dikurang 200, dan speed kita akan sama dengan start speed yaitu 500, dan direction sama dengan random direction. Oke. Dan random direction akan memanggil vektor akan panggil kembali vektor 2. Jadi fungsi panggil kembali ini adalah kita akan panggil kembali vektor 2 yang sudah diotak-atik di dalam sini. Jadi vektor 2-nya x-nya sudah diotak-atik dan y-nya sudah diotak-atik. Jadi hasil otak-atik ini akan dipanggilkan kembali ke sini. Saya akan jelaskan yang lebih simpelnya lagi. Misalkan kita punya kode yaitu pertanyaan dan kembalikan void. Pertanyaannya kita dan sama dengan jawaban, kita akan panggil ini. Pertanyaan void hanya akan panggil 1 tambah 1 sama dengan jawaban. Sedangkan jawaban dan panggil kembali int, dia akan membuat kodenya 1 tambah 1 sama dengan panggil kembali 2. Jadi kalau kita menjalankan kode pertanyaan kita, 1 tambah 1 sama dengan panggil jawabannya, dan jawabannya memanggil kembali int,
dan int yang dipanggil kembali adalah 2. Oke, seperti itu penjelasan secara garis besar. Untuk kode yang seperti panggil kembali ini tidak terbatas vektor 2. Kalian bisa gunakan float, int, atau dictionary. Untuk dictionary itu masih terlalu tinggi. Dictionary akan menyentuh seperti ability, atau kalian mau buat upgrade, atau kalau mau menghitung skor. Oke, coba kita tes apakah bolanya bergerak. Oke, seperti yang kalian lihat, bolanya bergerak karena kalau bal timernya timeout, maka kita akan panggil fungsi ini. Dan di proses delta dia akan kalikan direction yang sudah di otak-atik, dan speed dan deltanya. Dan seperti ini hasilnya. Oke, sekian untuk tutorial ini. Sekian, terima kasih.